Pernah merasa terjebak dalam lingkaran setan, bekerja keras tapi tetap merasa kurang, punya mimpi besar tapi langkah terasa berat. Banyak yang mengira kurangnya uang, kesempatan, atau bakatlah yang menghambat. Padahal, seringkali musuh terbesar kita adalah diri sendiri, lebih tepatnya emosi yang tak terkendali. Bayangkan, seandainya kita bisa menguasai emosi kita hanya dalam 1 menit saja, seberapa besar perubahan yang bisa kita raih? Kita sering mengambil keputusan gegabah karena emosi, lalu menyesal kemudian. Marah-marah di jalanan karena macet, melewatkan peluang emas karena takut gagal, atau mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Semua itu contoh nyata bagaimana emosi mengendalikan hidup kita. Pakar sukses seperti Napoleon Hill bahkan menekankan bahwa kekuatan sejati manusia bukan terletak pada apa yang dirasakan, melainkan bagaimana kita meresponnya. Membiarkan emosi negatif seperti amarah, ketakutan, atau frustrasi mengendalikan kita bagai boneka tak berdaya. Ini bukan soal tidak punya perasaan, tapi soal kedewasaan emosi, mengenali, mengamati, lalu mengambil keputusan dengan jernih, bukan berdasarkan impuls sesaat. Lihat saja bagaimana emosi mempengaruhi keuangan kita. Beli barang mewah untuk menghilangkan stres, bertengkar hebat dengan pasangan karena masalah uang. Semua itu bukan karena kekurangan uang, tapi karena ketidakmampuan mengelola emosi terkait keuangan. Hill sendiri mengatakan kegagalan finansial seringkali berakar pada masalah emosional, bukan teknis. Buktinya, riset menunjukkan bahwa stres keuangan utamanya bukan karena kekurangan dana, tapi karena bagaimana kita berhubungan secara emosional dengan uang. Tanpa pengendalian diri, kesuksesan material hanyalah sementara. Untungnya, ada teknik sederhana, ampuh, dan langsung bisa dipraktekkan. Saat dihantam emosi kuat, marah, takut, sedih, cemas, hentikan sejenak, hanya 60 detik. Bernapas dalam-dalam. Ini bukan ilmu gaib, tapi neuroscience. Jeda ini mengaktifkan korteks prefrontal, bagian otak yang rasional, menghentikan reaksi emosional otomatis. Bayangkan seperti mematikan autopilot dan kembali memegang kendali. Dalam 60 detik itu, kita menegaskan dominasi atas emosi. Otak kita perlahan akan belajar bahwa kita bukan lagi budak emosi, melainkan rajanya. Bayangkan Mike Tyson, petinju legendaris dengan talenta luar biasa, namun hancur karena emosi yang tak terkendali. Seandainya ia menguasai teknik sederhana ini, mungkin karirnya akan jauh lebih gemilang. Jadi tantangannya, 7 hari ke depan, setiap kali emosi hampir menguasai, berhenti, bernapas, 1 menit. Amati emosi, jangan dipendam, tapi jangan pula bereaksi secara otomatis. Latih seperti melatih otot, karena itu memang yang sedang kita lakukan, memperkuat kecerdasan emosional. Praktik kecil ini mampu mengubah alur sebuah percakapan, bahkan seluruh hidup kita. Daripada hanya bereaksi, kita mulai merespon. Dari menjadi boneka, kita menjadi penulis kisah hidup sendiri. Ini bukan sekadar self-help murahan, tapi evolusi emosional. Inilah pembeda antara sekadar bertahan hidup dan benar-benar meraih kesuksesan. Mengapa banyak orang menyerah pada mimpi? Bukan karena kurang mampu, kurang uang, atau kurang waktu, tapi karena mereka tak tahu persis apa yang mereka inginkan. Tanpa tujuan yang jelas, kesulitan sekecil apapun bisa membuat kita goyah. Kritik sekecil apapun bisa menjatuhkan, dan gangguan sekecil apapun bisa mengalihkan perhatian. Kita menjadi rentan, terbuka secara emosional, tanpa arah yang jelas untuk menyalurkan energi. Tujuan yang jelas adalah penangkal kekacauan emosional. Tanpa itu, emosi kita berantakan, membuat kita reaktif, tak stabil, korban keadaan. Berapa kali Anda memulai sesuatu dengan antusias, tapi kemudian kehilangan semangat, ragu pada diri sendiri, dan menyerah?
Ini karena kurangnya jangkar emosional yang kuat, alasan yang jelas dan konkret untuk bertahan bahkan ketika motivasi menurun. Dan motivasi akan selalu menurun. Disinilah kekuatan kejelasan tujuan berperan. Memiliki tujuan yang jelas bukan sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan. Ini menyelaraskan emosi dengan tindakan. Riset menunjukkan orang yang menuliskan tujuan dengan jelas memiliki peluang 10 kali lipat lebih besar untuk mencapainya. Otak, ketika memvisualisasikan tujuan yang jelas, akan mengarahkan sumber daya mental dan emosional ke arah itu. Tanpa tujuan, otak akan mengembara, tergoda oleh gangguan, keraguan, dan ketakutan. Napoleon Hill sendiri, sebelum sukses, hidup dalam kemiskinan, menghadapi kritik pedas dan penolakan terus-menerus. Ia hampir menyerah, tapi berhenti, merenung, lalu memutuskan untuk menggunakan setiap penolakan sebagai bahan bakar. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tapi karena ia tidak membiarkan rasa sakit mengendalikannya. Thomas Edison, penemu bola lampu, melakukan lebih dari 10.000 percobaan sebelum berhasil. Ia tak pernah menganggap dirinya gagal, melainkan menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Rahasianya? Kejelasan tujuan. Visi yang begitu kuat secara emosional sehingga tidak ada kegagalan yang mampu memadamkannya. Mungkin yang Anda butuhkan bukan motivasi atau teknik, tapi kejelasan. Kejelasan tentang apa yang Anda inginkan, apa yang menggerakkan Anda, apa yang dipertaruhkan. Dengan visi yang jelas, emosi Anda akan patuh. Pikiran Anda bekerja untuk Anda, kebiasaan Anda selaras, dan bahkan kesulitan menjadi lebih bermakna. Luangkan 5 menit untuk menuliskan tujuan Anda secara detail. Jangan umum seperti ingin sukses atau ingin bahagia. Tentukan apa yang Anda inginkan, kapan, mengapa, dan bagaimana perasaan Anda setelah mencapainya. Visualisasikan, bayangkan, rasakan. Buat ini menjadi ritual. Bacalah setiap hari, tulis ulang jika perlu. Dan yang terpenting, rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Ini akan memprogram ulang pikiran Anda dan menyelaraskan emosi dengan visi Anda. Tujuan yang jelas akan mengatur pikiran Anda, membungkam keraguan, dan mengubah emosi yang kacau menjadi kekuatan terkonsentrasi. Kekacauan emosional bukan berasal dari keadaan, tapi dari kurangnya arah. Tentukan mengapa dan kemana, dan Anda akan melihat bahkan emosi yang paling bergejolak akan tunduk pada tujuan yang tulus. Pernah melihat bagaimana beberapa orang menghadapi situasi sulit dan justru tumbuh lebih kuat, sementara yang lain malah hancur, menjauh dari mimpi, dan menjadi bayangan dari apa yang seharusnya mereka capai. Perbedaannya bukan terletak pada keberuntungan atau kecerdasan, melainkan cara mereka merespon rasa sakit secara emosional. Napoleon Hill menyebutnya ketahanan emosional. Kemampuan untuk merasakan semua yang perlu dirasakan, tetapi tetap maju, bukan dengan dingin, tetapi dengan kesadaran. Hidup tak akan selalu mudah, akan menguji, menantang ketika kita paling rentan. Saat itulah kita punya 2 pilihan, tenggelam atau tumbuh. Pertumbuhan itu tidak datang secara ajaib, tapi dari usaha sadar untuk memilih makna dari situasi buruk. Rasa sakit itu sendiri tidak mengajarkan apapun. Yang mengajarkan adalah apa yang kita putuskan untuk lakukan dengan rasa sakit itu. Walt Disney dipecat dari koran karena kurang kreatif, bangkrut beberapa kali, dan proyeknya ditolak oleh investor. Ia bisa saja menyerah, tetapi ia bertahan. Bukan karena ia tidak merasa takut, malu, atau frustrasi, tapi karena ia memilih untuk tidak membiarkan emosi itu mengendalikannya. Ia mengubah setiap kejatuhan menjadi bahan bakar emosional. Kekuatan emosional tidak dibangun dengan menghindari rasa sakit, tapi menghadapinya dengan cerdas. Rasa sakit bukan akhir, melainkan sebuah undangan.
undangan untuk melihat ke dalam diri, menemukan siapa diri Anda sebenarnya, dan memutuskan siapa yang ingin Anda jadi. Orang yang tangguh secara emosional memiliki kesejahteraan umum yang lebih baik, lebih efektif dalam pekerjaan, dan memiliki hubungan yang lebih sehat. Ini bukan bakat, tapi hasil pembangunan, latihan, dan praktik. Anda memperkuat ketahanan emosional seperti memperkuat otot, melewati stres, merasakan ketidaknyamanan, beristirahat, dan kembali lebih kuat. Mungkin Anda sedang mengalami masa sulit sekarang, putus cinta, dipecat, atau proyek yang gagal. Mungkin Anda bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Bagaimana jika Anda mengubah pertanyaan itu menjadi, apa yang coba diajarkan hal ini kepada saya? Perbedaannya, yang pertama membuat Anda menjadi korban, yang kedua membuat Anda menjadi tokoh utama. Bahkan Napoleon Hill yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari kesuksesan menghadapi krisis besar. Ada periode di mana ia benar-benar kehabisan uang, takut tidak dapat menghidupi keluarganya. Saat itu, diambang menyerah. Ia mengingat semua yang telah ia pelajari dari tokoh-tokoh besar yang pernah diwawancarainya, Carnegie, Ford, Edison, dan memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan emosi kegagalan mendefinisikannya. Ia menulis salah satu bagian paling berkesan dalam karyanya pada periode itu, menyatakan bahwa setiap kesulitan membawa benih manfaat yang setara. Ini bukan puisi, tapi peta mental untuk bertahan secara emosional. Jadi, jika Anda merasa terbebani oleh kehidupan, ketahuilah bahwa ini bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi. Tapi ini hanya terjadi ketika Anda menerima tantangan untuk menafsirkan rasa sakit Anda dengan kesadaran, keberanian, dan tujuan. Ketahanan bukanlah soal bertahan tanpa merasakan, melainkan merasakan segalanya dan memilih untuk bertindak dengan bijaksana. Mulai dari hal kecil. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, keterlambatan, konflik, frustrasi, berhentilah. Bernapas, alih-alih bereaksi seperti biasa, tanyakan, bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk memperkuat diri? Ulangi ini setiap hari dan Anda akan mengkonfigurasi ulang sistem emosional Anda, sehingga pukulan hidup tidak lagi membuat Anda goyah seperti sebelumnya. Ini akan memberi Anda kekuatan yang tak ternilai, kekuatan untuk tumbuh bahkan ketika semuanya runtuh. Karena pada akhirnya, inilah yang menentukan siapa yang sampai di puncak. Bukan siapa yang punya rencana terbaik atau koneksi terbaik, tapi siapa yang belajar untuk bangkit lebih baik daripada jatuh. Napoleon Hill mengatakan bahwa kegagalan adalah batu loncatan. Dan sekarang Anda tahu alasannya. Ia tidak mengatakan itu karena terdengar bagus, tetapi karena ia telah melihat hal itu terjadi ratusan kali dalam kisah orang-orang paling sukses yang dikenalnya. Dan jika ada satu kebenaran yang harus diingat, itu adalah hidup tidak mematahkan Anda, tetapi menyingkap Anda. Rasa sakit tak terhindarkan, penderitaan adalah pilihan, dan ketahanan adalah pembangunan yang dimulai sekarang pada reaksi Anda selanjutnya. Pernahkah Anda menyadari bahwa kita sering tahu persis apa yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya? Bangun lebih awal, menabung, belajar lebih fokus, makan sehat, berhenti menunda-nunda. Semua perilaku ini tampak sederhana sampai kita mencoba menerapkannya dan menemukan bahwa sesuatu yang tidak terlihat, hampir tidak masuk akal, menghalangi kita. Sesuatu itu adalah emosi Anda. Ini adalah autopilot emosional yang bekerja di balik kebiasaan Anda. Secara diam-diam membentuk kehidupan sehari-hari Anda, menyabotase rencana dan mengubur mimpi tanpa Anda sadari. Napoleon Hill adalah salah satu yang pertama yang menyatakan dengan jelas, tanpa kedisiplinan emosional, tidak ada kedisiplinan perilaku. Anda mungkin memiliki strategi terbaik di dunia, rencana yang paling terorganisir, jadwal yang terperinci.
Tetapi jika Anda tidak memahami bagaimana emosi Anda terhubung dengan kebiasaan Anda akan mengulangi siklus yang sama. Antusiasme awal, kekecewaan mendadak, dan rasa bersalah di akhir. Dan yang lebih buruk, Anda akan berpikir bahwa masalahnya adalah kurangnya kemauan. Tapi bukan itu. Masalahnya adalah emosional. Setiap tindakan yang diulang setiap hari terkait pada tingkat tertentu dengan perasaan. Makan berlebihan seringkali merupakan pelarian dari kecemasan. Menunda tugas penting adalah cara untuk menghindari ketidaknyamanan emosional yang ditimbulkannya. Memeriksa media sosial setiap 5 menit mungkin tampak membosankan, tetapi biasanya itu adalah pelarian. Pelarian dari hal-hal yang menantang, yang mengekspos, yang menuntut. Dan disinilah perbedaan antara hidup dalam dorongan atau hidup dengan niat. Benjamin Franklin, salah satu contoh bersejarah terbesar dari kedisiplinan diri, mengetahui hal ini bahkan sebelum sains membuktikannya. Ia mengembangkan sistem pribadi dengan 13 kebajikan yang dimonitor setiap hari dalam jurnal. Tetapi poin yang paling menarik adalah bahwa ia tidak hanya mencatat tindakan, tetapi juga mengamati perasaan di balik setiap kegagalan. Franklin memahami bahwa kontrol sejati dimulai ketika Anda menyadari emosi apa yang mengendalikan Anda. Dan kesadaran ini membebaskan. Psikologi modern membuktikan apa yang telah dipraktikkan Franklin. Penelitian yang diterbitkan oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa 40% dari perilaku kita setiap hari murni kebiasaan dan sebagian besar dari mereka secara langsung terkait dengan keadaan emosional kita. Dengan kata lain, Anda bertindak lebih sedikit berdasarkan logika dan lebih berdasarkan emosi daripada yang Anda bayangkan. Inilah mengapa Anda perlu melatih disiplin emosional Anda setiap hari. Dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Mengamati apa yang Anda rasakan sebelum bertindak. Sebelum mengambil ponsel secara impulsif, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sedang saya coba hindari sekarang? Sebelum menunda tugas penting, tanyakan, apakah ini kelelahan nyata atau rasa takut yang terselubung? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mengubah dunia, tetapi mengubah tingkat kesadaran Anda. Dan kesadaranlah yang mulai mematahkan siklus otomatis dari kebiasaan-kebiasaan destruktif. Anda dapat mulai sekarang tanpa mengubah seluruh rutinitas Anda. Pilih hanya satu kebiasaan yang menjauhkan Anda dari yang terbaik. Hanya satu. Mungkin tidur terlalu larut, berbelanja secara impulsif, membuang waktu dengan gangguan, atau tidak menjaga kesehatan. Sekarang lihatlah itu dengan pandangan baru. Emosi apa yang ada di balik perilaku ini? Apakah kecemasan, kebosanan, ketidakamanan, kesepian, identifikasi? Beri nama. Karena ketika Anda memberi nama, Anda menguasai. Ketika Anda mengabaikan, Anda dikuasai. Dari situ, ganti kebiasaan itu dengan tindakan sadar, sekecil apapun. Jika Anda ingin berbelanja tanpa perlu untuk mengurangi stres, tarik napas dalam-dalam dan tuliskan nilai yang akan Anda habiskan. Simpan. Jadikan ini sebagai ritual. Jika keinginan untuk menunda-nunda datang, berdirilah, lakukan langkah fisik, ubah lingkungan, dan lakukan tugas mikro yang terkait dengan apa yang Anda hindari. Mungkin tampak kecil, tetapi reaksi kecil inilah yang membentuk struktur emosional baru di dalam Anda. Pengulangan dengan niatlah yang membangun identitas baru. Napoleon Hill menekankan bahwa kesuksesan bukan terletak pada momen-momen gemilang, tetapi pada pengulangan disiplin dari pilihan-pilihan kecil. Dan ini lebih kuat lagi ketika Anda memahami bahwa pilihan-pilihan ini tidak muncul dari motivasi, tetapi dari kecerdasan emosional. Kesuksesan sejati bukanlah melakukan apa yang benar ketika Anda terinspirasi, tetapi melakukan apa yang diperlukan bahkan ketika Anda lelah, frustrasi, atau takut. Dan ini adalah latihan seperti otot.
Sepanjang hidup, Anda akan menyadari bahwa orang-orang yang paling sukses bukanlah mereka yang memiliki resume terbaik atau yang paling cerdas, tetapi mereka yang belajar untuk bertindak dengan konsistensi, bahkan pada hari-hari buruk. Dan ini hanya terjadi ketika emosi berhenti menjadi pusat perilaku dan menjadi sekutu, bukan diktator. Pernah merasa terhambat seperti ada sesuatu di dalam diri Anda yang tahu Anda bisa lebih, tetapi hanya tidak melakukannya. Anda bangun, melakukan apa yang harus dilakukan, mengikuti rutinitas, tetapi jauh di lubuk hati Anda merasa hanya bertahan hidup, bukan hidup. Dan yang paling aneh, Anda bahkan memiliki ide, mimpi, rencana, tapi Anda tidak menjalankannya, tidak maju, tidak memulai. Pernah merasa terjebak, rasa ragu, takut gagal, khawatir dihakimi, seapaknya itu yang seringkali jadi batu sandungan terbesar kita. Ini bukan hal aneh kok. Banyak banget orang yang mengalami hal serupa, terhambat oleh rasa kurang percaya diri dan tuntutan kesempurnaan yang kelewat tinggi. Padahal kemampuannya sudah ada, tapi rasa belum cukup itu yang mengikat. Bukannya kurang persiapan, tapi penilaian diri yang terlalu keras yang menggerogoti semangat. Ingat pepatah, langkah 1000 dimulai dari satu langkah. Berani melangkah walau masih ragu, itu kunci utamanya. Semakin kita bertindak, semakin kita percaya diri. Kuncinya, harga diri. Rawat terus rasa percaya diri itu meski masih dalam proses belajar. Jangan tunggu sampai merasa sempurna, karena kesiapan itu datangnya setelah kita mulai bergerak, bukan sebaliknya. Lupakan kesempurnaan, fokus pada keberanian untuk memulai. Yang penting konsisten, terus berusaha maju. Komitmen itu lahir dari aksi, bukan dari ketiadaan rasa takut. Lepaskan rasa takut, temukan kekuatan di dalam diri. Ubah cerita hidupmu sendiri, mulai dari sekarang. Sukses itu bukan soal perasaan, tapi soal apa yang kita lakukan dengan perasaan kita. Jangan anggap emosi sebagai musuh, tapi pandu mereka dengan bijak. Atur emosi, lalu lihat bagaimana kebiasaan, keputusan, dan target hidup kita menjadi selaras, menggerakkan kita menuju kemajuan. Nah, sekarang Anda sudah tahu kunci suksesnya. Langkah selanjutnya ada di video ini. Mari kita terus melangkah bersama, sedikit demi sedikit, sampai Anda mencapai potensi yang bahkan belum pernah Anda bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.